Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, sekarang saya berada di Lampung Tengah. Nah video ini merupakan kelanjutan dari video saya sebelumnya teman-teman ya, yang mana saya menjelaskan mengenai jamur oncom. Nah seperti ini, atau jamur ustilago. Nah di video saya sebelumnya saya jelaskan tentang penyebab dan cara pencegahannya, dan kali ini merupakan video kelanjutan, dan di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang efek ya bulir padi yang terkena walang sangit. Nah ini contohnya seperti ini kawan. Nah ini jadi warna hitam-hitam seperti ini adalah efek dari walang sangit atau hama lainnya, yang jelas hama penghisap buah ya. Nah seperti ini. Nah jadi kalau misalnya walang sangit tidak diatasi, maka bulir padi akan menjadi hitam-hitam seperti ini kan kawan. Bahkan ini nanti ada yang kopong. Nah misalnya seperti ini nih, cari ya. Nah jadi kopong seperti ini, jadi dia dihisap ya, maaf ini. Nah ini ya, jadi kopong seperti ini. Nah jadi dia dihisap oleh walang sangit ya, atau hama lainnya, atau hama penghisap buah, dan banyak sekali kan kawan. Nah ini kopong seperti ini, jadi dia gagal pengisian. Nah ini ya, jadi warnanya hitam. Jadi yang kopong itu, kalau kopong dan dia warnanya hitam, artinya dia terserang oleh hama walang sangit ya, atau bisa disebabkan hama lainnya, yang jelas dia adalah hama penghisap buah, dan bisa juga disebabkan karena kekurangan unsur kalium. Tapi biasanya kalau yang kekurangan unsur kalium, dia tidak berwarna hitam kawan-kawan, tapi dia tetap berwarna kuning. Nah misalnya seperti ini. Nah ini ya, misalnya contohnya nih. Nah dia tetap berwarna kuning, tapi dia tidak berisi. Nah seperti ini. Nah ini tandanya ini kekurangan nutrisi ya, kekurangan nutrisi, khususnya kandungan kalium, yaitu untuk pengisian buah. Nah seperti itu ya kan kawan. Nah sebenarnya untuk mengenai ini ya, warna padi yang meskipun dia udah berisi ya, udah berisi tapi berwarnanya hitam. Nah seperti ini misalnya nih, saya carikan ya contohnya. Nah misalnya seperti ini. Nah ini dia berisi tapi dia berwarnanya hitam. Nah ini, nah seperti ini ya, dia berisi tapi warnanya hitam. Nah ini efek walang sangit, tapi tidak begitu parah kan kawan. Nah itu bisa dicegah ya, bisa diatasi dengan penyempraian fungisida ya, ketika tanaman padi mulai mengisi ya. Jadi ketika tanaman bulir padi mulai mengisi, itu kita spray bulirnya ya. Dan banyak sekali fungisida yang bisa digunakan untuk membuat bulir padi bernas dan berbobot ya kan kawan. Nah ini kalau tadi saya angkat gabahnya ini sangat enteng ya kan kawan. Satu karung 50 kilo itu beratnya kayaknya nggak sampai 50 kilo. Nah seperti itu, jadi sangat enteng sekali, jadi sangat sayang sekali ya. Jadi memang kita harus lakukan perawatan ya tanaman padi ketika memang di fase-fase generatif, di fase bunting muda, bunting sampai bunting tua, sampai dia keluar mulai pengisian, dan sampai mulai merunduk. Nah itu karena kita masih banyak sekali hama penyakit yang menyerang pada bulir padi ya kan kawan. Nah seperti itu, jadi kita harus lakukan penanganan ya, contohnya kita melakukan penyemprotan fungisida dan insektisida. Cuman untuk penyemprotan insektisida usahakan jangan ketika bulir padi, ketika fase penyerbukan ya teman-teman. Jadi kalau misalnya kita untuk menangani hama walang sangit, karena hama walang sangit itu kan dia termasuk hama penghisap buah. Nah jadi kita bisa lakukan penyemprotan di fase ketika bulir padi mulai mengisi ya. Jadi pasca
penyerbukan, lalu kita lakukan penyemprotan ya, penyemprotan insektisida yang digunakan untuk membasmi walang sangit. Nah, adapun untuk insektisida yang digunakan itu bisa insektisida apa aja, yang jelas fokus digunakan untuk membasmi walang sangit. Nah, ini contohnya nih kawan, ini hama, ini bukan walang sangit ya, tapi hampir sejenis dengan walang sangit. Nah, untuk insektisidanya itu kita menggunakan bahan aktif asefat ya. Bahan aktif asefat itu sangat bagus sekali kalau misalnya digunakan untuk mengatasi walang sangit. Nah, itu untuk merek dagang teman-teman bebas ya, silahkan cari di kios-kios pertanian terdekat di daerah masing-masing. Yang jelas kita cari aja bahan aktif asefat ya. Nah, adapun kalau misalnya tidak ada, misalnya yang bahan aktif asefat tidak ada, teman-teman bisa cari yaitu bahan aktif yaitu metomil kawan-kawan. Nah, metomil. Nah, jadi sebenarnya untuk pencegahan ya walang sangit itu sebenarnya cukup kita lakukan penyemprotan 1 sampai 2 kali ya. Tapi kalau misalnya ada serangan lagi sampai 3 kali. Nah, sebenarnya cukup 1 sampai 2 kali aplikasi penyemprotan untuk membasmi walang sangit agar bulir padi kita tidak hitam-hitam ya, bintik-bintik hitam seperti ini. Nah, itu penyemprotannya tadi pasca penyerbukan atau bulir padi mulai mengisi ya. Jadi ketika sudah biak secara keseluruhan dan bulir padi di fase masak susu ya dalamnya itu, nah itu kita lakukan penyemprotan ya. Tadi insektisida yang memiliki bahan aktif asefat atau metomil dicampur dengan fungisida, bisa juga dicampur dengan nutrisi ya, nutrisi yang digunakan untuk pengisian buah, yaitu nutrisi yang memiliki kandungan kalium ya kawan-kawan. Dan untuk merek dagangnya banyak, silahkan teman-teman cari di kios pertanian terdekat. Nah, kalau misalnya memang walang sangit di 1 kali aplikasi penyemprotan sudah tidak ada, maka teman-teman bisa cukup lakukan 1 kali penyemprotan. Akan tetapi kalau misalnya di 1 kali penyemprotan masih ada, maka dengan interval 1 minggu sampai 2 minggu kita lakukan penyemprotan insektisida dan fungisida kembali ya, agar memang bulir padi kita bisa terhindar dari walang sangit. Nah, adapun untuk interval penyemprotan kalium ya atau nutrisi untuk kalium itu sebenarnya itu di interval 10 sampai 15 hari sekali. Jadi teman-teman ketika bulir padi sudah mulai keluar semua, teman-teman bisa lakukan penyemprotan nutrisi yang kandungan kaliumnya tinggi digunakan untuk pengisian bulir padi itu setiap 10 hari sekali atau 15 hari sekali ya. Nah, itu tujuannya agar bulir padi terisi secara penuh ya. Selanjutnya agar bobot padi lebih tinggi. Nah, seperti itu kawan-kawan. Yang jelas bagaimana untuk meningkatkan hasil panen ya kawan-kawan. Nah, seperti itu ya penjelasan saya, mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Nah, ini saya posisi Lampung Tengah kawan, posisi lagi di Lampung Tengah. Oke, jangan lupa like and subscribe, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.